Halo semua, kenalin aku Aisyah Rintang Pramudita dengan NIM akhir 092 akan menjelaskan tentang latar belakang pembangunan proyek WUS. Proyek WUS resmi diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2023 oleh PT KCIC dan menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dengan kecepatan maksimal mencapai 350 km per jam. Proyek ini dibuat untuk mengurangi kemacetan Jakarta-Bandung sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendanaan proyek ini menggunakan skema bisnis to bisnis tanpa dana APBN dengan total biaya mencapai 7,26 miliar USD yang sebagian besar berasal dari China Development Bank. Meskipun sudah beroperasi secara komersial, WUS masih menghadapi tantangan karena jumlah penumpang yang belum sesuai dengan target, banyak pilihan transportasi lain, dan harga tiket yang dibilang masih cukup mahal. Halo, perkenalkan nama saya Mate Panarwangsa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari isu WUS yang terbaru. Jika kita melihat proyek WUS dari perspektif ekonomi publik, dampaknya tidak bisa hanya dilihat dari hitam putih saja. Ada konsekuensi negatif tetapi juga potensi manfaat jangka panjang. Dari sisi negatif, pembengkakan biaya proyek menimbulkan risiko beban fiskal jangka panjang. Tingkat okupansi yang masih rendah membuat efisiensi proyek itu belum optimal. Selain itu, manfaat WUS cenderung dinikmati kelompok tertentu saja, hanya di koridor Jakarta dan Bandung, sehingga munculkan ketimpangan akses. Di sisi lain, terdapat dampak lingkungan dan sosial seperti perubahan tata ruang, kebisingan, dan juga relokasi warga. Masalah ini relevan dengan ekonomi publik karena menyangkut penggunaan sumber daya publik, distribusi manfaat, serta eksternalitas yang tidak sepenuhnya diinternalisasi. Artinya, tantangan WUS ini bukan hanya sekedar soal mahal dan murah, tetapi bagaimana kebijakan publik mampu meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amalia Kusmaningtis dengan NIM akhir 330. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi selanjutnya, yaitu analisis public goods. Jadi WUS itu tidak termasuk ke dalam pure public goods. Kenapa? Karena WUS itu bersifat excludable dan juga revolvers, yang artinya tidak semua orang itu dapat mengakses layanan WUS itu secara bebas, dan penggunanya itu pun saling mempengaruhi dengan pengguna lainnya. Yang pertama, layanan WUS bersifat excludable karena layanan tersebut dibatasi melalui dengan pembelian tiket. Jadi hanya individu maupun penumpang yang mau membayar harga tiket yang dapat menikmati layanan tersebut, dan penumpang yang tidak mau membayar harga tiket tidak dapat menikmati layanan WUS. Selain itu, WUS juga bersifat congestible. Dalam kondisi tertentu seperti pada jam sibuk atau saat kondisi penumpang lagi meningkat, penggunaan layanan oleh satu orang itu dapat mengurangi kesempatan atau kapasitas bagi penumpang lainnya. Halo teman-teman, kenalin aku Fania Dalia dengan NIM akhiran 044. Oke guys, jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai analisis eksternalitas positif dari WUS, yaitu mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara, dan juga menambah knowledge karena adanya transfer teknologi dari pihak Cina ke Indonesia, yaitu untuk para pekerja proyeknya seperti itu. Lalu ada juga analisis eksternalitas negatif dari WUS, yaitu adanya kebisingan warga-warga yang merasa rugi karena mereka itu diusir dari tanah atau dari rumahnya. Lalu yang paling fatal itu adalah beban utang proyek yang tinggi, mencapai 114 triliun, di mana proyek tersebut minjam ke China Development Bank 75%-nya. Lalu ketika nantinya dana yang dipinjamkan itu tidak bisa dibalikan karena adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dan juga realita pemerintah, nanti yang akan rugi adalah nggak cuma negara doang, tapi para masyarakat pun akan merasakan kerugiannya, yaitu seperti masyarakat yang harus membayarkan pajak yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Nuzul Ramadhani dengan NIM 1432.418. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cost benefit analisis dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau biasa disapa dengan WUS. Dari analisis biaya, proyek ini membutuhkan sekitar 115 triliun rupiah dengan biaya operasional sekitar 1,5 sampai 2 triliun per tahunnya. Selain itu terdapat biaya sosial dan lingkungan seperti relokasi lahan dan mitigasi sekitar 1 triliun rupiah. Dari manfaat ekonomi langsung, ternyata WUS mempersingkat waktu tempuh antara Jakarta Bandung menjadi 40 menit saja. Selain itu, pendapatan tiket naik menjadi 2,5 sampai 3,5 triliun per tahunnya. Selain itu, ternyata ada kenaikan investasi di wilayah TOD atau Transit Oriented Development, lalu ada kenaikan nilai lahan dan penambahan lapangan kerja. Dari proyek ini dapat menurunkan emisi karbon, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan mendorong modernisasi teknologi nasional. Mungkin cukup dari saya, lalu pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Halo, perkenalkan nama saya Aurelida Karima dengan NIM akhiran 326. Selanjutnya itu adalah rekomendasi yang harus dilakukan pemerintah. Nah, pemerintah itu perlu melakukan beberapa langkah strategis agar proyek transportasinya itu berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang pertama, itu adalah transparansi dan audit keuangan harus diperkuat melalui audit independen dan pelaporan terbuka agar kepercayaan publik itu meningkat. Kedua, optimalisasi rute dan integrasi antar moda penting dilakukan supaya akses ke stasiunnya itu lebih mudah dan jumlah penggunanya bisa bertambah. Ketiga, pemerintah itu perlu mendiversifikasi sumber pendapatan dengan memanfaatkan kawasan komersial dan kerjasama investasi. Tidak hanya bergantung pada penjualan tiket. Selain itu, penyesuaian tarif yang lebih terjangkau untuk berbagai segmen pengguna juga diperlukan agar pengguna transportasi menjadi luas dan rutin. Terakhir, kerjasama dengan sektor swasta, serta evaluasi manajemen dan tata kelola harus diperkuat agar pengelolaan proyek semakin efisien dan mendapat dukungan masyarakat dalam jangka panjang.